Hujan mengguyur kota malam itu, seakan ikut menangis apa yang telah terjadi. Aku duduk di sudut kamar hotel dengan perut yang sudah sangat besar. Tubuhku bergetar, di depanku suamiku Reza berdiri mematung. Matanya memancarkan kemarahan, kekecewaan dan duka yang mendalam. Jadi ini yang kau lakukan di belakangku, Mia. Suara Reza terdengar serak, menahan emosi. Ia natapku dengan mata merah semat. Sementara pria Afrika yang bersamaku, Emmanuel, hanya terdiam. Reza, aku bisa jelaskan. Suaraku nyaris tak terdengar, tenggelam dalam derasnya tangis. Jelaskan apa, Mia? Kau hamil anakku, dan sekarang kau mergokiku seperti ini. Suaranya meninggi, membuatku semakin merasa kecil. Emmanuel yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Reza, aku tidak bermaksud mencampuri rumah tanggamu. Tapi ini tidak sederhana yang kau pikirkan. Reza menatap Emmanuel dengan penuh amarah. Kau pikir aku peduli dengan penjelasanmu? Kau pikir aku bisa menerima pengkhianatan ini? Aku terisak, tak tahu harus berkata apa dalam pikiranku. Bayangan masa-masa sulit selama kehamilan berkelebat. Reza sibuk dengan pekerjaannya, sering meninggalkanku sendirian. Dalam kesepian itu, Emmanuel hadir. Pertemuan pertama kami terjadi sebuah acara seni. Emmanuel adalah seorang seniman dari Afrika yang sedang memamerkan karyanya. Aku tertarik dengan lukisannya yang penuh warna dan cerita. Awalnya kami hanya berbincang soal seni, tapi obrolan kami semakin dalam. Dia memperlakukanku seperti manusia yang berharga, mendengarkan keluh kesahku yang tak pernah Reza pedulikan. Kenapa kau terlihat sedih, Mia? Tanya Emmanuel sehari saat kami duduk di sebuah kafe. Entahlah, aku merasa seperti hidupku hampa. Reza terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Aku merasa sendirian, jawabku dengan suara risih. Mia, kau berhak bahagia. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam rasa kesepian itu. Katanya lembut. Kata-kata itu menancap di hatiku. Dan hari sanalah semuanya bermula. Emmanuel, keluar dari sini. Ini urusan rumah tangga kami, ujar Reza dengan nada tegas. Tidak, Reza. Ini juga tanggung jawabku. Aku mencintai Mia, balas Emmanuel. Kata-katanya seperti pisau yang meniris hati Reza. Menyintainya, kau bahkan tahu dia sedang mengandung anak. Dan kau masih berani mendekatinya? Kau pria macam apa? Reza mendekati Emmanuel dengan amarah yang hampir meledak. Reza, hentikan. Aku berdiri dan mencoba menghalangi. Aku salah, aku tahu, tapi ini bukan hanya salah Manuel. Aku juga yang memilih jalan ini. Reza menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mia, aku mencintaimu, aku mencintai anak kita. Tapi apa arti semua itu bagimu? Arti mataku tak merendung lagi. Reza, aku mencintaimu, tapi aku merasa kehilangan dirimu. Kau terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan ambisimu. Aku merasa tak terlihat. Dan kau pikir selingkuh adalah jawaban? Reza membalas dengan suara bergetar. Aku bekerja keras demi masa depan kita, demi anak ini. Aku terdiam. Emmanuel yang tak ingin memperpanjang keributan berkata pelan. Mia, aku akan pergi. Aku tidak ingin menjadi alasan kehancuran keluargamu. Emmanuel, tunggu. Aku mencoba menghentikan, tapi Reza menggenggam tanganku. Tidak, Mia. Jika kau masih ingin bersamanya, katakan sekarang. Tapi ingat, jika kau milih dia, aku dan anak ini tidak akan ada lagi di dalam hidupmu. Aku terperangkap di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Emmanuel melangkah pergi tanpa menoleh, meninggalkan aku dan Reza yang berdiri dalam gandengan. Malam itu Reza tak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan sebelum akhirnya keluar dari kamar hotel tanpa sepatah kata. Aku duduk di sudut ruangan, merasakan kehambaan yang lebih besar daripada sebelumnya. Waktu berlalu setelah malam itu, tetapi luka yang tertinggal tidak pernah benar-benar sembuh. Reza pergi dari hidupku. Ia hanya meninggalkan surat perceraian di meja rumah kami tanpa banyak bicara. Aku mencintaimu, Mia, tapi aku tak sanggup memaafkan ini. Tulisannya dalam surat itu. Saat itu aku merasa dunia runtuh. Tetapi aku masih memiliki harapan untuk bangun hidup baru bersama Emmanuel. Namun kenyataan tidak seindah angan. 3 bulan setelah perceraian, Emmanuel memintaku pindah bersamanya ke apartemennya yang sederhana. Awalnya aku merasa aman berada di sisinya. Ia penuh perhatian, hangat dan selalu ada untukku. Namun seiring waktu wajah asli hubungan kami mulai terlihat. Emmanuel,
Aku merasa lelah akhir-akhir ini. Keluhku satu malam sambil memegang perutku yang mulai membesar. Ia menatapku dengan dingin. Mia, kau tahu aku sibuk. Jangan terlalu bergantung padaku. Jawabnya berbeda dari pria yang dulu lembut dan pengertian. Ini anakmu juga, Emmanuel. Aku membutuhkanmu. Aku mencoba menjelaskan dengan suara diri. Tetapi ia hanya mengangkat bahu. Aku tidak pernah mintamu meninggalkan suamimu. Mia, kau memilih ini semua, katanya tajam. Kata-katanya seperti tamparan. Aku terdiam, menahan air mata. Emmanuel mulai berubah. Perhatian yang dulu ia berikan kini berganti dengan sikap acuh tak acuh. Kadang ia pulang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali. 8 bulan kemudian aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Emmanuel datang ke rumah sakit tetapi sikapnya dingin. Ia bahkan terlihat gelisah saat dokter menyuruhnya mengisi dokumen kelahiran anak kami. Apakah kau benar-benar ingin aku mencantumkan namaku di sini? Tanyanya dengan nada datar. Emmanuel, apa maksudmu? Ini anakmu, jawabku dengan nada tersinggung. Ya, tapi aku tidak yakin aku siap untuk semua ini. Ia menghela napas kemudian menyerahkan dokumen itu padaku tanpa berkata apa-apa lagi. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia tapi aku merasa semakin terpuruk. Tahun-tahun yang penuh penyesalan. Anakku yang kuberi nama Nathan tumbuh dalam keadaan yang tidak ideal. Emmanuel semakin sering menghilang dari rumah. Ia mengaku sibuk dengan pekerjaannya sebagai seniman, tapi aku tahu ada wanita lain dalam hidupnya. Satu malam, aku menemukan bukti yang menghancurkan adikku, foto-foto Emmanuel bersama seorang wanita muda. Di pameran seni, mereka terlihat bahagia, tertawa seperti dunia milik mereka berdua. Aku menatap foto itu dengan tangan bergetar. Ketika Emmanuel pulang malam itu, aku menghadapinya. Siapa wanita itu, Emmanuel? Tanyaku dengan suara bergetar menunjukkan foto-foto tersebut. Ia hanya menatapku tanpa rasa bersalah. Mia, aku tidak pernah berjanji akan setia padamu. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Kita punya anak bersama. Aku berteriak, air mataku mengalir deras. Ya, anak yang kau pilih untuk lahir dalam kekacauan ini. Jangan salahkan aku atas keputusan yang kau buat. Katanya dingin lalu masuk ke kamar tanpa mempedulikan lagi. Kehancuran yang sempurna. Setahun setelah itu, Emmanuel benar-benar meninggalkanku. Ia pergi tanpa kabar, hanya meninggalkan sebuah pesan singkat di ponselku. Aku tidak bisa melanjutkan ini, semoga kau dan Nathan baik-baik saja. Aku tinggalkan sendirian dengan Nathan tanpa pekerjaan, tanpa dukungan, dan tanpa harapan. Aku mencoba menghubungi Reza, berharap ia bisa memaafkanku, tapi nomornya tidak aktif lagi. Aku mendengar bahwa ia telah pindah ke luar negeri dan mulai hidup baru dengan seorang yang lebih layak. Hari-hariku dipenuhi dengan rasa bersalah yang menghancurkan. Aku menatap Nathan setiap malam, bertanya-tanya bagaimana aku bisa menghancurkan hidupku sendiri dan hidupnya. Di satu sore aku duduk di taman bersama Nathan yang kini berusia 3 tahun. Ia tertawa riang, bermain dengan anak-anak lain. Aku tersenyum, tapi senyum itu penuh kepahitan. Aku tahu bahwa ini semua adalah akibat dari pilihanku sendiri. Aku kehilangan suamiku, menghancurkan keluargaku, dan kini hidup dalam kesepian. Dalam hati, aku berdoa agar Nathan tumbuh menjadi seorang anak yang lebih baik dariku. Seorang yang tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Namun doa itu tak pernah cukup untuk menghapus rasa penyesalan yang terus menghantui setiap langkah-langkahku.